Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Telematika. Dan ini adalah materi pertama dari mata kuliah Hukum Telematika. Langkah awal bagi Anda semua mempelajari hukum telematika adalah tentu memahami apa yang dimaksud dengan hukum telematika dan apa saja ruang lingkupnya. Dan mengapa kemudian hukum telematika itu perlu dibuat atau perlu diadakan. Pada video pembelajaran kali ini, materi-materi itulah yang kemudian akan dibahas satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, ya. Dan karena adanya perkembangan teknologi dan informasi inilah kemudian banyak hal kemudahan yang ditawarkan bagi masyarakat. Bahkan keberadaan teknologi informasi ini juga sedikit banyak merubah perilaku masyarakat dan kemudian juga mempengaruhi peradaban manusia secara global. Dan adanya perkembangan teknologi informasi ini juga kemudian menyebabkan dunia itu seakan-akan tiada batas, borderless, seakan-akan gak ada batas antara wilayah, antara negara. Dulu kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan pesan kita kepada orang itu. Misal kita pada dahulu kala itu kita mengirim surat, ya, mengirim surat melalui pos misalnya. Atau kita pada saat Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, hari raya itu kita mengirimkan kartu ucapan selamat hari raya itu melalui atau menggunakan kartu ucapan selamat dan dikirim melalui pos. Butuh waktu kemudian agar pesan tersebut bisa sampai kepada si penerima pesan. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, kita tidak perlu menunggu waktu lama untuk bisa mengirimkan pesan kepada orang yang berada jauh di sana. Kita cukup mengambil handphone kita, kemudian kita ketikkan ucapan selamat dan pesan itu kemudian sudah bisa sampai kepada si penerima pesan. Begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Dulu ketika kita ingin mengirimkan uang, kita harus ke bank terlebih dahulu, ya. Kalau kita mau menabung, kita harus pergi ke bank terlebih dahulu, harus antri terlebih dahulu. Tetapi dengan perkembangan teknologi hasil olah pikir manusia, maka hal-hal yang merepotkan itu tadi seperti tidak ada lagi gitu. Jadi manusia bisa bebas mengirimkan uang kapan saja, di mana saja, bebas memasukkan uang tanpa perlu antri di loket bank, ya. Itu karena adanya perkembangan teknologi. Bahkan perkembangan teknologi itu juga kemudian mengubah perilaku manusia, ya. Bahkan negatifnya, perilaku negatif yang muncul dari adanya perkembangan teknologi informasi ini adalah banyak orang kemudian menjadi malas karena berbagai macam kemudahan yang ditawarkan, sehingga manusia itu juga kemudian berangsur-angsur mulai malas, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dirasa berat. Karena apa? Karena selama ini dia merasa mendapatkan kemudahan. Jadi memang betul perkembangan teknologi informasi ini betul-betul mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan ketika muncul yang namanya internet, ya, sebagai the network of the networks, ya, di mana
dengan adanya internet ini kemudian masyarakat bisa terhubung, ya, masyarakat dimanapun bisa saling terhubung. Bahkan ada Gium, efek negatif dari adanya internet, yakni menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi orang kemudian sibuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di internet, tetapi dia lupa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi betul-betul internet itu atau perkembangan teknologi informasi ini kemudian mengubah perilaku manusia, mengubah budaya manusia. Dan kemunculan internet ini kemudian seakan-akan memunculkan suatu dunia baru bagi manusia, di luar alam dunia fisik yang saat ini mereka tinggali. Dunia baru itu kemudian disebut dengan istilah cyberspace. Di mana di cyberspace ini, di alam baru ini dalam tanda kutip, sebagian orang itu menganggap bahwa alam baru ini adalah alam kebebasan. Dunia baru ini adalah dunia kebebasan. Dunia di mana tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada kedaulatan negara manapun. Ya, kalau kita bicara soal kedaulatan negara Indonesia, maka kedaulatan negara Indonesia itu terbatasi pada teritorial, ya, terbatasi pada wilayahnya. Tetapi kalau kita berbicara di dunia maya, di cyberspace, mana yang akan menjadi wilayah kedaulatan bagi negara Indonesia? Nah, kan tidak ada. Nah, akhirnya kemudian muncul anggapan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki kedaulatan di cyberspace. Tidak ada negara manapun yang kemudian berhak atau berwenang untuk menerapkan hukumnya di alam tersebut, ya, di alam baru ini atau cyberspace. Mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun hukum suatu negara yang dapat diberlakukan di sana. Yang ada adalah barangkali hukum yang disepakati oleh para penghuni alam baru itu. Hukum yang disepakati, hukum baru yang kemudian disepakati oleh para penghuni di alam tersebut, di cyberspace. Jadi alam baru ini seakan-akan pada saat itu muncul di awal-awal itu dianggapnya sebagai sebuah jawaban dari impian mereka yang ingin melampiaskan kebebasan dalam berkomunikasi. Ya, seakan-akan menjadi jawaban atas harapan mereka untuk bisa mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa perlu mengindahkan atau memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian muncul, ya. Dan bahkan saya kira sampai saat ini anggapan ini atau bahkan kebiasaan ini juga dilakukan. Banyak orang yang kemudian menggunakan dunia maya atau dunia internet ini sebagai dunia untuk melampiaskan kekesalan mereka, sebagai tempat di mana mereka bisa menyuarakan apa yang selama ini mereka tidak berani suarakan di alam nyata. Itu kira-kira yang muncul karena adanya internet. Jadi di satu sisi sebetulnya perkembangan teknologi informasi ini sebetulnya membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang kemudian bisa didapat. Tetapi perkembangan teknologi informasi ini juga seperti pedang bermata dua. Di satu sisi menimbulkan dampak positif, di sisi lain juga menimbulkan efek negatif. Jadi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi ini juga ternyata digunakan untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan, ya. Jadi menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma, dengan etika, dan dengan hukum. Jadi
teknologi informasi ini di satu sisi bisa ya bahkan bisa menjadi membuka peluang pekerjaan baru bagi sebagian orang ya. Banyak orang kemudian sekarang bisa menghasilkan uang dari internet dengan adanya internet, tetapi di sisi lain banyak orang yang juga menggunakan perkembangan teknologi informasi, menggunakan internet ini untuk melakukan kejahatan. Dan persoalannya adalah pada saat itu hukum konvensional yang selama ini ada itu tidak cukup efektif untuk menjadi solusi atas permasalahan hukum yang kemudian muncul karena adanya penggunaan internet. Oleh sebab itu, maka hadirlah hukum telematika sebagai suatu rezim hukum baru sebagai konsekuensi logis dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta dampak yang kemudian ditimbulkan dari adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jadi dari pengantar itu kemudian Anda bisa memahami mengapa kemudian hukum telematika itu perlu ada. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menamakan hukum telematika. Yakni ada yang menggunakan istilah hukum telematika, ada juga yang menggunakan hukum cyber atau cyber law. Ya, walaupun kemudian ada yang mengatakan itu tidak tepat, ya hukum cyber itu tidak tepat. Yang tepat adalah cyber bukan cyber law tetapi cyberspace law, ya hukum yang mengatur dunia cyber, hukum yang mengatur dunia maya. Ya. Ada juga yang menggunakan istilah hukum teknologi informasi, ada yang menggunakan hukum dunia maya dan hukum maya antara. Istilah-istilah tersebut lahir karena kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer, sistem komunikasi, baik dalam lingkup global maupun lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Lalu manakah yang kemudian istilah yang lebih tepat kemudian untuk digunakan? Bagi saya penggunaan istilah hukum cyberspace ya, atau cyberspace law atau hukum dunia maya atau hukum maya antara itu tidak tepat. Mengapa? Karena sebetulnya cyberspace itu bukan suatu dunia yang maya, ya. Bukan suatu dunia yang maya, tetapi dia dunia yang nyata sebetulnya. Dunia yang ada. Maya itu kan seolah-olah ada padahal tidak ada gitu. Kalau maya itu kan seperti itu. Seolah-olah ada tetapi tidak ada. Bagi saya sebetulnya dunia baru atau alam baru atau cyberspace ini sebetulnya sebuah dunia yang nyata, dunia yang betul-betul ada. Apa sih definisi ada? Definisi ada itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa menimbulkan akibat. Kalau tidak ada, maka tidak akan mungkin bisa menimbulkan akibat. Saya ada, maka saya bisa memberikan efek kepada sesuatu yang lain. Kalau saya tidak ada, maka ya tidak akan bisa menimbulkan efek kepada yang lain. Nah, dunia dunia cyber, cyberspace atau dunia baru yang kemudian diciptakan atau lahir dari adanya perkembangan teknologi informasi ini sebetulnya adalah dunia yang ada. Dunia yang menimbulkan efek apa? Efek kebahagiaan, efek kemudahan, efek penderitaan bahkan. Kita bisa mentransfer uang, buktinya kita bisa mengirim uang, kita bisa mengirimkan pesan lewat internet, ya buktinya pesan itu sampai. Berarti kan di dunia itu ada. Kita bisa saling berkomunikasi dengan orang lain, artinya memang benar-benar dunia itu ada. Nah, sehingga tidak tepat kalau kemudian kita gunakan istilah hukum dunia maya. Maka yang lebih tepat di beberapa universitas itu menggunakan istilah hukum telematika. Meskipun ada beberapa universitas fakultas hukum di beberapa
tempat itu menggunakan istilah hukum cyber atau hukum dunia maya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai hukum telematika, maka di situ ada kata telematika. Apa sih yang dimaksud dengan telematika? Telematika itu berasal dari bahasa Prancis ya. Saya nggak tahu ini pengucapannya seperti apa, telematique atau apa ya. Yang jelas berasal dari bahasa Prancis yang merujuk pada bertemunya atau terkonvergensinya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Jadi berpadunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi itu sendiri merujuk pada perangkat teknologi, ya, perangkat pengolah informasi. Ya. Para praktisi kemudian menyatakan bahwa telematics itu atau telematika itu sebetulnya adalah singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Jadi telematics itu merupakan singkatan dari telecommunication and informatics ya. Perpaduan konsep computing dengan communication. Jadi istilah telematik ini juga kemudian dikenal dengan istilah the new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital, yang dimana ada perpaduan, ada pertemuan yang kemudian saling berpadu antara teknologi atau jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Jadi konvergensi itu sebuah perpaduan ya. Semula media itu belum menjadi bagian dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Namun belakangan kemudian baru disadari bahwa penggunaan sistem komputer dan sistem komunikasi ini ternyata juga menghadirkan media komunikasi baru. Dengan adanya konvergensi tadi, maka memunculkan media komunikasi yang baru. Dengan adanya perpaduan antara teknologi, informasi, dan komunikasi inilah kemudian menghasilkan sebuah media komunikasi yang baru. Sehingga kemudian istilah telematika itu merujuk pada perpaduan antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Jadi apa yang dimaksud dengan telematika? Ya, telematika itu adalah sebuah perpaduan antara telekomunikasi, media, dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Tetapi karena adanya perkembangan dunia digital, teknologi digital, maka sesuatu yang tadinya terpisah, telekomunikasi sendiri, media sendiri, informatika sendiri, maka kemudian saling terkonvergensi, saling berpadu, ya, sehingga yang tadinya berkembang atau berjalan sendiri-sendiri, maka dia bisa terpadu menjadi satu, yakni telematika, telekomunikasi, media, dan informatika. Konvergensi telematika kemudian dipahami sebagai sistem elektronik berbasis teknologi digital atau the net. Jadi, hukum telematika itu merujuk pada istilah hukum telekomunikasi, media, dan informatika. Apa yang dimaksud dengan hukum telematika? Hukum telematika itu adalah hukum terhadap perkembangan hukum yang lahir karena adanya perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi dengan internet maupun yang tidak terkoneksi dengan internet. Hukum telematika juga bisa dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah definisi mengenai hukum telematika. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya
apa saja sih yang kemudian menjadi ruang lingkup kajian dari hukum telematika? Kalau menurut Jonathan Rosner, ya, dia membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal. Ya. Kajian cyber law itu meliputi, pertama itu mengenai hak cipta, copyright, juga hak merek, ya, hak cipta dan hak merek. Yang lain yakni mengenai pencemaran nama baik, ya, yang biasa dilakukan dengan menggunakan internet, ya, atau hate speech, atau juga penyerangan terhadap jaringan komputer lain, ya, hacking, virus, ya, illegal access. Berbicara mengenai virus juga, baru-baru ini juga laptop saya terkena virus sehingga data semua hilang, ya, terkena ransomware. Gara-gara saya ingin mendownload aplikasi yang tidak dari sumbernya langsung, ya, sehingga yang saya install ternyata virus dan data semua hilang. Selanjutnya adalah pengaturan mengenai sumber daya internet, ya, privacy, ya, mana yang pelindungan data pribadi, ya, mana yang boleh diakses, mana yang tidak, mana yang boleh disebarkan, mana yang tidak boleh disebar. Ya. Terus kehati-hatian, lalu kejahatan menggunakan IT, ya, procedural issues, ya, electronic contact, ya, transaksi elektronik, pornografi, pencurian lewat internet, pelindungan konsumen, e-commerce dan e-government. Ya, ini adalah ruang lingkup kajian dari hukum telematika. Ruang lingkup hukum telematika di Indonesia itu, ya, kalau kita bisa bagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat, di mana hukum publik itu bicara mengenai yurisdiksi, ya, kedaulatan negara menerapkan aturan hukumnya, lalu etika kegiatan online, perlindungan konsumen, regulatory body, ya, berbicara mengenai lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan aturan-aturan, data protection, dan cyber crime. Itu adalah di wilayah hukum publik. Di wilayah hukum privat itu ada berbicara mengenai haki, ya, hak cipta, hak merek, e-commerce, cyber contract, ya, domain name, ya, nama domain, ya, nama-nama domain internet, ya, .com, .org, .id misalnya. Lalu insurance. Inilah yang kemudian menjadi ruang lingkup dari hukum telematika. Jadi kalau saya berharap dari sini Anda sudah punya bayangan kira-kira apa saja yang akan kemudian dibahas di dalam mata kuliah hukum telematika ini. Dari situ kemudian saya membuat sebuah rencana pembelajaran, ya, di mana ada beberapa materi, ya, ada 14 materi. Yang pertama, hari ini di pertemuan ini kita bahas mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum telematika, lalu nanti kita bahas mengenai hukum dan teknologi informasi, pengaturan e-commerce, hukum perikatan dan kontrak elektronik, pengaturan nama domain, tinjauan hukum transfer dana melalui media elektronik, pelindungan ciptaan dalam bidang lagu, musik yang diumumkan dan diperbanyak melalui media online, ya, media elektronik. Lalu UTS, ya. Setelah UTS kemudian kita bahas aspek hukum publiknya, ya, macam-macam kejahatan cyber dan dasar hukum pemidanaannya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam cybercrime, ya, yang bicara mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan konten ilegal, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Lalu kita juga akan bicara mengenai etika dan moral dalam penggunaan teknologi, dan terakhir adalah alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa Anda pahami dan bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Pancasila.